Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini gue ingin membahas sedikit mengenai training pasukan. Yang pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah kapan lu harus menggunakan speed up training lu dan kemana lu harus menggunakan speed up training lu. Lalu yang kedua di sini, antara upgrade pasukan atau latih pasukan baru, misalnya kita harus mengambil yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya harus melakukan upgrade pasukan, bagaimana dan kapan lu harus upgrade pasukan lu? Ini untuk teman-teman yang masih pemula dan pemain F2P seperti gua ya. Nah, jadi kalau lu masih tertarik dengan pembahasan gua kali ini, jangan lupa tonton video gua sampai habis. Oke teman-teman ya, di sini gua sudah mengosongkan satu tempat latihan dan nanti akan gua gunakan untuk menjelaskan ya. Nah, yang ingin gua bahas pertama kali di sini adalah kapan lu harus menggunakan speed up training lu. Yang pertama yang ingin gua bahas adalah di saat lu masih memiliki akun jumper ya, atau di saat lu masih berada sebagai akun jumper, di saat lu berada di kingdom awal tempat lu buat akun. Karena di sini gua menjelaskan untuk yang F2P, tentunya kita harus membuat akun jumper supaya memaksimalkan power dan kita bisa mengejar minimal top 3 aliansi ya, atau kalau bisa lu harus kejar top 1 aliansi setelah lu melakukan migrasi menggunakan item imigrasi pemula. Nah, di saat lu membuat akun jumper tentunya lu harus mengejar yang namanya power, dan lu harus mengejar power dengan kondisi bangunan lu berada di level 7 paling mentok teman-teman ya. Mentok di level 7, city hall level 7 dan yang lainnya lu harus berada di level 7 dan itu akan mentok untuk upgrade power lu. Nah, lalu untuk melakukan upgrade power yang lain dari cara yang lainnya, yang kedua itu lu akan mendapatkan power dari reset academy, dan reset academy ini juga akan mentok kalau lu sudah sampai di academy level 7 tentunya itu akan mentok sampai di sana. Nah, terus cara untuk mengupgrade power lu yaitu dari training pasukan dan power komandan yang tersisa. Itu dua sumber power yang tersisa saat bangunan elu sudah mentok di level 7 teman-teman. Nah, ini gua bahas yang masih di ini ya, di kingdom baru, di kingdom awal saat lu membuat akun jumper. Nah, tentunya nanti lu akan kejar power dari yang namanya training pasukan. Nah, di training pasukan ini lu membutuhkan banyak pasukan atau lu membutuhkan lebih banyak pasukan supaya lu memiliki lebih banyak power lagi untuk mengejar top 1 aliansi di kingdom tujuan nantinya teman-teman. Dan caranya adalah lu harus menggunakan speed up training lu saat lu masih berada di kingdom awal. Lu harus mengejar power lu harus meningkatkan power akun jumper lu di saat di saat bangunan lu sudah mentok di level 7 semua. Dan lu akan memanfaatkan speed up training lu akan menggunakan speed up training lu untuk memperbanyak pasukan. Nah, lalu kemana lu harus gunakan speed up training lu saat lu masih berada di saat lu masih berada di T1, lu hanya punya T1, kemana lu harus gunakan speed up training lu seperti itu. Saran gua di sini, lu harus menggunakan speed up training itu ke T1 gerobak teman-teman. Lu harus gunakan ke T1 gerobak, bukan ke T1 impa, kapa, ataupun archer. Bukan ke T1 pasukan atau trup yang akan lu bawa bertempur. Kenapa harus ke gerobak gitu kan? Kenapa harus ke gerobak? Jadi alasannya begini. Nanti kalau misalnya lu training trup kapa misalnya ya, umpamanya lu akan bermain kapa, lu speed up training kapa di T1 itu sebenarnya tidak masalah dan lu tidak rugi teman-teman. Lu tidak rugi juga lu speed up banyak-banyak kapa T1. Cuman yang jadi masalahnya nanti saat lu sudah berada di
kingdom tujuan, dan lu sudah masuk misalnya di CH16, CH17, atau misalnya saat pengambilan altar, percayalah T1 lu tidak akan berguna, teman-teman. T1 lu tidak akan berguna di saat orang lain sudah punya T2, T3, atau T4, bahkan T1 lu tidak akan berguna. Dan terpaksa lu harus upgrade nantinya T1 itu. Nah, artinya kalau lu training T1 untuk pasukan yang akan lu bawa bertempur, kalau lu habisin speed up training di pasukan yang akan lu bawa bertempur di T1-nya, itu akan membuat lu bekerja 2 kali. Yang pertama lu harus training T1-nya, yang kedua nanti lu harus upgrade lagi ke T4 minimal, teman-teman ya. Lu harus upgrade lagi ke T3, ke T4 nantinya. Lu akan bekerja 2 kali. Nah, lalu kenapa gua menyarankan ke gerobak? Kalau lu memperbanyak T1 gerobak, T1 gerobak itu tidak perlu lu upgrade lagi nantinya. Tidak usah lu upgrade, lu biarin aja T1 gerobak itu menumpuk berapapun banyaknya. Karena T1 gerobak itu akan tetap lu pakai nantinya, bahkan sampai di musim KPK berapapun lu tetap akan pakai. Lu tetap bisa pakai T1 gerobak ini untuk mencari sumber daya, untuk melakukan farming, teman-teman. Untuk pergi macul, lu tetap bisa membawa T1 gerobak. Itu akan tetap berguna dan lu tidak perlu bekerja 2 kali untuk melakukan upgrade gerobak lu. Seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa gua sarankan kalau masih T1, lebih baik lu pakai speed up training lu ke training gerobak, teman-teman. Dan keuntungannya juga saat lu farming, misalnya saat lu macul nih, umpamanya lu lagi macul, terus petani lu dibegal, petani lu kena begal, lu bawa T1 gerobak, biaya dari dari healingnya itu tidak banyak. Waktu healingnya juga cuma 3 detik, teman-teman ya. Dan itu akan sangat menguntungkan, tidak perlu keluar banyak biaya. Dan tidak perlu banyak waktu atau tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan healing. Kalau itu hanya T1, teman-teman. Nah, kalau lu bayangkan lu training misalnya kappa banyak-banyak, lu habisin speed up kappa lu di T1, lu habisin speed up training lu di kappa T1, nanti lu akan upgrade lagi. Kappa T1 ini lu akan upgrade lagi ke T4, teman-teman. Itu dia ya, kapan lu harus menggunakan speed up training lu. Tentunya saat lu mengejar power ketika masih di kingdom awal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kapan lu harus menggunakan training speed up lu? Gunakanlah training speed up lu di saat ada event-event yang memiliki reward atau event-event untuk training. Gua kasih lihat di sini ya, semoga ada. Tidak ada ya. Oke, tidak ada untuk yang training ini ya, untuk melatih pasukan ya. Lu harus gunakan speed up training lu saat ada event-event, misalnya ada di event MGE ya, Mighty Gubernur atau event gubernur terhebat. Di stake kedua itu di stake pertama itu lu diminta training pasukan, teman-teman. Lu diminta training pasukan. Di sana lu harus training pasukan. Di sana lu bisa menggunakan speed up lu. Karena MGE ini dia munculnya berulang-ulang, tentunya lu bisa menemukan MGE bahkan di saat lu sudah T5 nantinya juga kan. Di saat lu udah T4, T5. Nah, dan lu harus lakukan speed up training lu atau lu gunakan speed up training lu ke training pasukan yang akan lu bawa bertempur. Misalnya lu punya T3 saat MGE-nya keluar. Dan saat memasuki saat memasuki fase latihan pasukan, lu gunakan speed up training lu. Misalnya lu masih punya T3, lu gunakan speed up training lu di T3 lu, teman-teman. Perbanyak T3 lu. Nah, seperti itu untuk menggunakan speed up training lu, gunakan di saat ada event-event yang memang ada reward untuk melatih pasukan itu sendiri, teman-teman ya. Itu
Yang pertama tadi kalau lu masih berada di akun di kingdom awal saat lu membuat akun jumper. Nah, sedangkan yang kedua yang gua jelaskan di saat ada event-event ini adalah kondisi bebas teman-teman ya. Kapanpun itu saat ada event lu bisa gunakan speed up training lu. Lu tinggal lihat apakah rewardnya worth it atau enggak gitu kan. Apakah rewardnya worth it kalau gua gunakan speed up training lu gunakan speed up training lu seperti itu. Tinggal lu perhatikan saja rewardnya nanti. Kalau lu merasa worth it untuk melakukan speed up training, lu speed up mumpung ada event gitu kan. Nah, lalu yang ingin gua bahas selanjutnya di sini, apakah lu harus membuat pasukan baru, training pasukan baru, atau melakukan upgrade pasukan? Nah, tentunya dua-duanya harus lu lakukan teman-teman. Karena nanti T1, T2 itu sudah tidak bisa lu bawa lagi ke medan pertempuran. Lu sudah tidak bisa bawa T1, T2 kalau misalnya lu sudah mau masuk KPK 1. Lu sudah tidak bisa bawa T1, T2. Bahkan T3 pun itu sudah bonyok teman-teman ya. Minimal kalau masuk KPK itu lu minimal harus bawa T4 teman-teman. Lu harus bawa T4. Nah, jadi karena itu lu juga selain harus training pasukan baru, selain harus perbanyak pasukan lu juga harus upgrade pasukan yang memang masih berada di T1 atau T2 atau mungkin T3 ya. Lu juga harus upgrade. Nah, kalau lu upgrade, bagaimana cara lu upgrade pasukan ini? Cara yang gua maksud di sini bukan cara seperti ini teman-teman ya. Bukan cara yang begini. Semua orang tahu juga upgrade-nya juga seperti ini ya. Semua orang tahu. Nah, cara yang gua maksud di sini, apakah lu harus upgrade semua ini di 3 pasukan yang akan lu bawa bertempur ini? Apakah lu akan upgrade bersamaan atau lu harus memiliki selang waktunya? Atau lu harus memiliki waktunya tersendiri begitu. Nah, bagi gua, kalau gua ya, gua akan membuat dia bergantian. Nah, misalnya gua masih punya T1 umpamanya di sini di Kappa, gua akan upgrade T1 Kappa gua sampai habis terlebih dahulu. Gua akan upgrade T1 gua, T1 Kappa ini sampai habis. Nanti kalau T1 Kappa gua sudah habis, gua pindah ke sini ke T1 IMPA misalnya, gue akan upgrade T1 IMPA gue sampai habis. Nah, yang lainnya itu tetap gue lakukan training baru. Misalnya gue lagi upgrade nih, gue lagi upgrade T1 kappa gue ke T4. IMPA dan arsernya ini gue tetap training baru. Nah, nanti kalau kappa gue udah selesai di T1, udah selesai upgrade T1, gue akan pindah ke IMPA misalnya. Gua upgrade IMPA T1, Kappa, dan arsernya gua tetap training baru teman-teman. Yang gua upgrade cukup di IMPA ini. Alasannya begini, nah kalau gua upgrade semuanya, tentunya jumlah pasukan gua akan tetap segitu saja. Misalnya total pasukan gua nih ada 200.000 misalnya. Nah, kalau gua upgrade bersamaan semuanya, dalam beberapa hari pasukan gua cuman tetap 200.000, tidak bertambah. Dan yang gua butuhkan adalah pasukan yang lebih banyak. Jadi karena itu gua akan lakukan upgrade secara bergantian. Kalau misalnya upgrade kappa gua udah selesai, gua akan upgrade IMPA. Kappa gua latih baru. Nah, di sana jumlah pasukan gua tetap meningkat, walaupun lebih sedikit ya meningkatnya, karena untuk yang di-upgrade itu kan tidak meningkatkan jumlah ya, dia hanya meningkatkan level dari trup kita. Nah, di situ alasannya gua harus upgrade bergantian teman-teman. Saat gua upgrade kappa, impa dan archer gua train baru, gue latih baru. Nah, kalau impa yang gua upgrade, kappa dan archer gua latih baru. Seperti itu teman-teman ya. Caranya lu harus upgrade bergantian. Lu habisin dulu misalnya lu main IMPA, lu habisin dulu T1 IMPA lu, T2 IMPA lu ke T4, lu habisin dulu itu T1 T2 IMPA lu ke T4. Nah, lalu kalau T1 T2 IMPA lu sudah habis ke T4, baru lu training ulang di sini, training latihan pasukan baru di T IMPA lu ganti ke Kappa.
lu upgrade kapal T1, T2 lu ke T4 seperti itu. Nah, nanti kalau kapalnya udah selesai misalnya, lu pindah ke archer seperti itu, lu upgrade. Nah, itu caranya bergantian teman-teman ya kalau lu misalnya mau melakukan upgrade pasukan. Nah, kalau lu melakukannya secara bersamaan, tentunya jumlah pasukan lu akan segitu-gitu aja, nggak bertambah teman-teman. Hanya meningkatkan level dari pasukan itu sendiri. Oke teman-teman ya, itu dia sedikit penjelasan gua mengenai bagaimana melakukan training troop dan kapan lu harus menggunakan speed up training lu dan kapan dan bagaimana lu harus upgrade pasukan lu. Nah, semoga bermanfaat untuk yang masih itu dia teman-teman ya sedikit penjelasan mengenai kapan lu harus melakukan speed up pada training troop dan bagaimana lu harus melakukan upgrade dan kapan dan bagaimana lu harus melakukan upgrade troop ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat terutama untuk teman-teman yang masih pemula dan juga F2P seperti gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.